Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, Bagus Zuliansa, tempat di mana aku share tutorial pembuatan program CNC atau belajar tentang CNC, dan juga tempat aku share project-project pekerjaan aku, ya kan. Oke, jadi balik lagi kita setelah sekian lama aku nggak record video ya kawan-kawan. Hari ini balik lagi untuk record video, memberikan tutorial yang mudah-mudahan bisa berguna untuk kawan-kawan. Terima kasih kawan-kawan yang hari ini udah subscribe, walaupun udah lama nggak posting video, ternyata kawan-kawan ada yang juga yang support, yang subscribe dan tonton video, ya kan? Mudah-mudahan video di channel YouTube aku ini berguna untuk kawan-kawan yang hari ini lagi belajar membuat program CNC. Mudah-mudahan bisa dipakai untuk sekolah atau untuk bekerja. Oke, jadi hari ini aku akan bahas tentang yang namanya kontur rem, teman-teman. Oke, kontur rem. Sebenarnya kontur rem ini adalah sebutan aku sendiri atau iyalah sebutan yang aku buat sendiri, ya kan. Kontur rem itu kenapa ada sebuah kontur rem, ya kan. Oke, tunggu dulu ya, aku bahasnya secara terstruktur. Intinya kontur rem itu adalah sebuah gerakan kontur, ya kan, yang bergerak secara helikal. Oke, nanti aku kasih tahu kawan-kawan. Aku kasih studi masalahnya terlebih dahulu. Contoh seperti ini teman-teman. Ini adalah sebuah objek yang kalau kita lihat sangat sederhana bentuknya, ya kan? Tentu sangat sederhana. Hari ini fokus kita berada di slot ini, ya kan, di bagian dalam ini. Bagaimana caranya untuk melakukan pemakanan bagian dalam? Kalau dilihat-lihat sebenarnya gampang, ya kan, kawan. Tapi kalau kawan-kawan jumpa dengan ditambah satu masalah lagi, contoh misalnya seperti ini. Ini radiusnya 5 milimeter. Oke, ini radiusnya 5 milimeter, ya kan? Artinya diameternya 10. Oke. Eh, Gimana caranya untuk mengerjakan barang yang dengan diameter 10 ini, ya kan? Artinya kan diameter 10 itu kan terbilang sempit, teman-teman. Dan ternyata di kawan-kawan yang tersedia di mesin cuman ada tools itu yang besar. Contoh misalnya, cuman ada tools 8. Gimana coba? Ya kan? Tools 8, misalnya tools tools 6, tools 8. Oke, kita akan coba seperti ini teman-teman. Maka dia akan mengerjakan seperti ini. Ini aku sudah setting pakai adaptive clearing namanya prosesnya. 2D adaptive, ya kan, dimana aku pakai tool 8 mili flat, ya kan, flat mill and mill 8. Oke. Lalu selanjutnya ini bagian aku seleksi pocketnya. Ini bagian stock bottom. Oke. Lalu aku pakai optimal load 3,2. Oke, lalu aku klik OK. Kita coba simulasikan seperti ini, ya kan? Oke, teman-teman coba lihat dengan seksama. Oke. Sekarang kawan-kawan bisa lihat bagaimana proses pemakanan dari adaptive clearing ini menggunakan tool 8 dalam melakukan pemakanan area yang seperti ini. Kawan-kawan bisa lihat sekarang bentuknya seperti ini. Dengan proses pemakanan yang seperti ini, ya kan? Teman-teman bisa bisa lihat di sini ya. Ini aku kasih view-nya seperti ini. Ini dia. Diameter kita 10 milimeter. Tools yang kita pakai adalah 8 milimeter. Artinya cuma ada space pergerakan 1 mili per sisi. Atau kalau ini sudah mentok ke dinding, berarti di sini ada 2 mili. Artinya gerakan yang terjadi, ya kan, space yang terjadi, space yang tersedia untuk tools kita bergerak itu sangat sempit. Dan hal ini, ya kan, bisa sangat-sangat membahayakan, ya kan, tentunya. Karena apa? Karena area untuk proses chip, apa namanya, evacuation, chip evacuation atau proses terbuangnya chip itu nggak ada gitu teman-teman, karena dia areanya sempit. Jadi chip kita tadi yang harusnya terbuang ke atas atau ke bawah sini, ya kan, tidak ada space-nya, yang pada akhirnya nanti chip kita akan menumpuk di area sini. Kalau di simulasi seperti ini nggak akan kelihatan teman-teman, cuman kalau nanti terjadi di mesin ya bakal seperti itu yang terjadi gitu. Kamu bisa lihat sekarang ini dengan area yang sempit seperti ini, tentu proses terbuangnya chip sangat sulit, ya kan, yang pada akhirnya nanti chip-chip itu nanti akan menempel di end mill kita.
Itulah yang disebut dengan yang namanya chip welding. Ketika chip-chip tadi atau sampah-sampah hasil pemakanan ini tadi lengket di end mill kita, itulah yang dinamakan chip welding. Kalau udah chip welding, ya harus berhenti kan prosesnya. Kalau dibiarkan maka antara model kita atau benda kerja kita yang rusak atau end mill kita yang patah. Tuh. Jadi dengan proses dengan area yang seperti ini, sempit seperti ini, dan ketersediaan tool kita terbatas misalnya ya kan, tentu proses seperti ini nggak akan mungkin bisa kita lakukan. Kalau teman-teman paksakan ya hal yang paling mungkin terjadi itu tadi yang aku bilang chip welding gitu. Oke. Maka solusinya gimana? Kita memerlukan proses yang namanya kontur rem, teman-teman. Oke. Di sini ya kan ini ada proses kontur. Ini ada proses 2D kontur yang di sini dia 2D kontur. Oke. Kalau proses 2D kontur biasa, kita bisa lihat ini dia. Kita pakai sama tool 8 mili, 8 mm. Oke, kita abaikan dulu masalah fit dan speed ya teman-teman. Ini kita abaikan terlebih dahulu. Lalu kita klik pocket selection-nya. Oke, di sini bagian untuk menentukan start Z dan stop Z-nya. Lalu selanjutnya ini bagian yang kita hiraukan. Lalu kita klik OK. Oke. Kawan-kawan sekarang bisa lihat ya kan. Ini aku drag ke atas si 2D kita tadi. 2D kontur sekarang dia ada di atas. Secara ideal, secara standar, kontur itu proses pengerjaannya seperti ini teman-teman. Dia akan turun ke bawah ke titik stop Z-nya, lalu dia akan keliling sesuai dengan selection yang tadi kita pilih. Oke, ini aku coba simulasikan. Kita bisa lihat sekarang, dia plunge terus ke bawah, cucuk ke bawah, nyucuk ke bawah, terus di slotnya terus. Teman-teman juga bisa simpulkan sendiri, tentu dengan proses yang seperti ini akan sangat berbahaya karena dia optimal load-nya ya kan, full optimal load seukuran end mill kita. Ya kalau tadi yang kita kerjakan ini styrofoam ya kan, ya nggak masalah ya kan dengan proses seperti ini. Tapi ya kalau kita kerjakan itu material logam yang keras, tentu sangat nggak direkomendasikan untuk melakukan proses pemakanan yang seperti ini ya teman-teman. Gitu. Oke. Lalu ya kan, karena tadi 2D adaptif nggak bisa, 2D kontur nggak bisa, maka kita pakai yang namanya kontur rem. Yang seperti aku bilang, kontur rem itu adalah sebuah gerakan kontur yang mana ya kan, gerakan kontur ini dipadukan dengan proses helical rem. Oke. Proses perpaduan gerakan kontur dengan gerakan helical rem. Nanti gerakannya akan seperti ini. Ini kita klik, kita pakai proses yang dipakai tetap 2D kontur teman-teman. Oke, proses 2D kontur. Di sini kita pakai tetap Nmil 8, gini kita abaikan. Lalu kita selection bagian ini. Bagian ini kita sudah pas. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir, linking. Ini dia. Oke, di bagian linking ada yang namanya rem. Ini teman-teman bisa lihat rem di sini. Oke, maksimum rem step down kita buat dulu 10. Oke, lalu kita klik OK terlebih dahulu teman-teman. Oke. Oke, jadi gerakan helical rem itu adalah seperti ini teman-teman. Teman-teman sekarang bisa lihat, inilah yang disebut dengan gerakan helical rem. Jadi gerakan ini kan, kalau gerakan seperti ini ya kan, yang seperti kita bahas di sebelumnya, ini adalah sebuah gerakan helical rem. Helical rem itu adalah gerakan membentuk sebuah helix, ya kan, gerakan turun yang membentuk sebuah lintasan helix, kan. Tapi kontur rem adalah sebuah gerakan yang membentuk sebuah helix tapi mengikuti selection areanya gitu. Oke, teman-teman boleh definisikan sendiri karena aku juga nggak terlalu mentingkan apa bahasa yang paling benar. Yang penting kawan-kawan paham konsep apa yang aku sampaikan ya. Oke, kalau tadi kita tanpa pakai helical rem maka dia akan langsung turun ke bawah ya kan, langsung makan sesuai lintasan. Tapi kalau ini dia akan makan terlebih dahulu di sini, dia akan keliling yang mana semakin jauh dia berjalan dia juga akan melakukan penurunan. Oke, teman-teman sekarang bisa lihat di sini.
Teman-teman bisa lihat di sini, lama-lama dia akan turun, turun. Oke, ini aku coba view wireframe. Oke, teman-teman sekarang bisa lihat, inilah dia lintasannya. Inilah lintasan dari proses helical rem, contour rem. Oke. Oke. Di bagian yang tadi, ya kan, yang tadi ada yang 10 yang aku ganti. Bagian 10 yang aku ganti di sini adalah jarak dari per sekali putaran. Jadi per satu putaran itu berapa jaraknya. Kalau ini kita kurangin dari 10 jadi 1 mili misalnya, maka ya kan jarak helixnya tadi per satu helix itu akan semakin rapat. Jadi jarak per satu putaran ini kita lihat ya di sini. Oh, nggak ada. Nih, teman-teman bisa tadi kita pakai 10, sekarang kita pakai 1. Kawan-kawan sekarang bisa lihat di sini. Sekarang setelah kita ganti jadi 1 mili, maka jarak helikalnya semakin rapat. Oke, ini dia. Kalau aku nggak salah, 1 mili itu adalah jarak dari sini sampai ke sini. Oke, jarak dari 1 mili ke sini. Ini fungsinya, ya kan, kita harus setting itu fungsinya sesuai dengan kebutuhan material yang kita pakai, ya kan. Kalau material yang kita pakai itu sifatnya keras, tentu kita harus kurangin nilai rem step down-nya tadi, kan. Tapi kalau ya materialnya lembek ya nggak apa-apa, hajar aja kalau mau dibuat nilai rem step down besar gitu. Tapi intinya ya fungsi dari kontur rem ini ya kan untuk melakukan pemakaran area slot yang sempit seperti ini teman-teman. Ini coba aku simulasikan biar kawan-kawan bisa lihat visualnya gimana. Oke, nih klik select. Nih, teman-teman sekarang bisa lihat dia mulai melakukan turun. Oke, ya dia belum turun. Lama-lama nanti dia turun. Sudah. Oke, sepertinya dia mulai turun. Oke, itu dia. Dia mengikuti lintasan yang tadi kita seleksi, yaitu ini, dan gerakannya itu membentuk sebuah helikal yang nantinya lama kelamaan dia akan turun sampai ke titik Z yang sudah kita tentukan tadi. Oke, kalian bisa lihat sekarang, ya ini dia. Tentu dengan proses yang seperti ini ya kawan-kawan, bisa bayangkan proses chip evacuation pun tentunya bisa sangat lancar. Ya kan, chip kita bisa terbuang, apalagi kita dibantu dengan sebuah coolant misalnya atau penyemprot angin, tentunya bisa memudahkan kita, ya kan, untuk mengurangi resiko dari chip welding gitu. Dan hasil chip dari proses kontur rem ini teman-teman itu sangat kecil-kecil ya teman-teman, seperti pasir-pasir gitu aja dibandingkan dengan proses 2D adaptif tadi yang mana sebesar kuku kan, tentu sangat beresiko terjadi proses yang namanya chip welding itu. Teman-teman bisa lihat ini ya, dia akan mengikuti lintasan. Oke, itu dia lintasannya. Oke, dia sudah sampai ke titik Z, itu dia. Baru dia melakukan proses kontur yang normal, yang mana ditandai dengan garis yang berwarna biru. Jadi untuk kawan-kawan yang ingin tahu tentang definisi garis-garis line di Cam Fusion ini, tonton video aku di sebelumnya, kayaknya udah aku bahas lah arti cutting-cutting line itu. Jadi silakan tonton aja di situ biar supaya kawan-kawan lebih paham apa makna line warna biru, line warna kuning seperti ini, atau ada line warna hijau nanti gitu, atau warna biru seperti ini di dalam ini. Tuh, silahkan tonton di video sebelumnya, aku sudah bahas itu. Oke. Jadi itu tadi dia teman-teman ya, penjelasan tentang kontur rem, ya kan. Proses ini sangat berguna kawan-kawan. Proses ini sangat berguna tentunya untuk membantu kawan-kawan yang hari ini
sebagai CNC programmer, ketika ketemu dengan bentuk yang seperti ini, slot sempit seperti ini, dan ketersediaan tools kalian itu juga dibilang terbatas, ya kan, dibilang terbatas, tentu ini sangat membantu kawan-kawan ya, sangat membantu. Contoh di sini ada radiusnya 10 dan tools yang kalian miliki, end mill yang kalian miliki cuma 8. Tentu dengan menggunakan proses adaptif tadi, gerakan dari si end mill-nya akan sangat terbatas. Seperti ini dia, sempit seperti ini. Tapi kalau kita pakai proses yang namanya kontur rem, tentu tidak akan masalah gitu. Jadi itu dia tadi teman-teman penjelasan uh, tentang kontur rem. Memang hari ini aku mau buat video yang singkat aja dulu, ya kan, lepas rindu aja untuk buat video. Jadi mudah-mudahan penjelasan kali ini bisa kawan-kawan mengerti, bisa kawan-kawan pahami ya kan, dan mudah-mudahan bisa kawan-kawan berguna lah untuk kawan-kawan. Oke, oke. Terima kasih untuk kawan-kawan yang hari ini udah nonton video ini sampai di akhir video dan juga yang udah support channel YouTube ini. Silahkan bantu share lagi ke kawan-kawan lain yang hari ini juga belajar CNC, biar kita sama-sama belajar CNC, biar di tahun 2026 masyarakat Indonesia nggak lagi terlalu aneh dengan apa yang disebut dengan mesin CNC ya kan. Kita mau menganggap CNC itu cuma hal yang biasa gitu ya kalau dipelajarin gitu, hal yang gampang ya untuk dipelajarin. Jadi sekali lagi aku mohon bantu subscribe, like, dan share ya kan sebanyak-banyaknya kawan-kawan, biar supaya video ini bisa sampai ke kawan-kawan yang lain yang hari ini juga mau belajar CNC. Oke, sekian dulu video kali ini. Kita akan berjumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.